Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku,
hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur jumpa lagi pada sore hari ini dalam acara KIS. Dan seperti biasa, kita sebentar akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ada kesempatan kembali kami pada saat ini boleh berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Dan sebentar kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kembali kami mohon Roh Kudus yang ada di hati kami menolong kami, memberi pengertian kepada kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Dan tolong juga hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus yang menolong. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang firman Tuhan diberitakan, sekali lagi Roh Kudus saja yang menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini saya ambil di dalam satu surat yang sudah populer, ya. Surat Filipi 4 ayat yang ke-13, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan, kita simak sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ini adalah salah satu pernyataan atau kesaksian dari Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang salah satunya terkenal orang menyebut rasul yang tahan bantingan, ya. Dan ini salah satu kesaksian dia adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ini memang ayat mungkin tidak asing. Saya percaya saudara juga mungkin sudah hafal, sudah sering dengar. Tapi hari ini saya ingin mengajak kembali untuk sedikit merenungkan mengenai ayat ini. Ya, kita akan merenungkan kembali ayat ini. Ayat tadi diawali dengan kata segala perkara. Nah, segala perkara yang dimaksud Paulus ini apa saja sih? Tentu saja banyak, ya. Tapi kita saya mengajak mau soroti dua hal saja, ya. Apa saja yang dilakukan oleh Paulus dan apa yang dialami oleh Paulus. Kita coba secara sepintas kita coba pahami apa yang dilakukan Paulus dan apa yang dialami oleh Paulus yang nantinya juga jadi pelajaran buat kita, ya. Paulus tentu saja kita tahu bahwa dia orang yang cukup sibuk melayani Tuhan dan salah satunya adalah sebagai pemberita Injil. Ya, yang selalu semangat untuk memberitakan Injil. Ya, kita tahu demi Injil dia rela berkorban. Apakah memberitakan Injil suatu hal yang gampang? Tentu saja tidak mudah. Ya, ini salah satu yang Paulus lakukan yang tidak mudah, memang ya. Saya juga alami untuk memberitakan Injil kepada yang lain, bisa tiba-tiba stres, pengen kencing dan sebagainya, termasuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Ini bukan hal yang gampang, merupakan beban yang berat. Dan ini kita melihat Rasul Paulus sangat semangat di sini. Dan bukan cuma memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan, setelah memberitakan Injil, Paulus juga melakukan pemuridan. Ya. Sebelum pemuridan, Paulus melakukan perintisan. Setelah orang bertobat,
Paulus kemudian kumpulkan mereka sehingga boleh akhirnya menjadi satu jemaat. Ini juga tidak mudah dan Paulus lakukan itu, ya. Selanjutnya kita melihat juga Rasul Paulus melakukan pengkaderan. Kita tahu ada Timotius, ada Filemon, ada Titus yang menjadi anak didik daripada Paulus. Nah, kembali kepada perintisan tadi, jemaat-jemaat yang dirintis oleh Paulus, kita tahu ada banyak, beberapa di antaranya jemaat di Korintus, di Filipi, Galatia, di Efesus, ya. Itu boleh dikatakan hasil kerja dari Paulus. Di samping sibuk dengan pelayanannya seperti itu, Paulus juga ternyata harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada tercatat di Kisah Rasul, ternyata Paulus itu juga bisnis kemah atau tenda. Dan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, untuk kebutuhan sendiri. Dan ini kita melihat, ya, kalau apalagi saudara kalau tahu ceritanya Paulus, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu tidak mudah, perjuangan yang tidak mudah. Yang kedua, itu ya, setelah melakukan hal-hal itu apakah tidak ada masalah? Yang kedua, kita melihat bahwa Paulus juga menghadapi begitu banyak masalah. Demi untuk memberitakan Injil itu Paulus, karena pada saat itu ada banyak orang yang membenci Yesus, termasuk membenci pengikutnya, termasuk juga Paulus ini dibenci ketika memberitakan Injil, sehingga selalu dikejar-kejar, ya, ditangkap, dianiaya, dikatakan dia bersaksi juga dicambuk sampai, ya, dia punya bahasa 40 kurang 1. Ya, sebenarnya 39. Di penjara ketika menulis surat di Filipi ini juga dia sedang ada di penjara, satu keadaan yang tidak nyaman. Bahkan tidak jarang terancam dibunuh, ya. Berbuat sesuatu bagi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, tetapi harus mengalami masalah dan penderitaan seperti ini, ya. Belum lagi dalam pengalamannya, Paulus juga bersaksi bagaimana mengalami karam kapal, dipagut ular, dan lain-lain, ya. Dan satu lagi yang cukup terkenal, ada istilah yang disebut duri Paulus. Paulus juga mengalami ada duri di dalam dagingnya, ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu memakai kata itu penyakit, ya, bahwa duri itu ditafsirkan sebagai penyakit yang datangnya dari iblis yang menggocoh, ya. Bahasa sehari-hari kira-kira begini, dari iblis untuk menyakiti dan mengganggu dan menurunkan harga diri saya. Itu ada perkataan seperti itu. Jadi duri ini memang dari iblis yang diinjilkan oleh Tuhan. Kalau dari iblis jelas adalah untuk menjatuhkan Paulus, ya. Bagi orang-orang yang melayani, memang salah satu kendala yang dihadapi adalah akan ada senantiasa serangan dari iblis. Saudara, ketika melayani, Paulus itu biasa berdoa, mendoakan orang, termasuk mendoakan orang yang sakit. Tapi ketika dirinya sendiri mengalami penyakit, saudara, ini tantangan yang beban mental yang berat, ya. Saya diminta untuk mendoakan orang sakit, saya sendiri sakit. Saya sudah berdoa, Tuhan tidak cabut itu duri. Ya, ini beban yang berat bagi Paulus sebenarnya sebagai manusia, ya. Ditambah lagi masalah dalam jemaat, ya. Bagaimana dalam jemaat terjadi perselisihan, masih banyak jemaat yang dilayani itu masih terjebak kepada penyembahan berhala dan lain-lain. Tambah lagi ada cerita bagaimana Rasul Paulus juga mengalami konflik dengan teman sepelayanan. Ya, mungkin di gereja ini terjadi juga, ya. Konflik dengan teman sepelayanan. Ya, salah satunya adalah dengan Barnabas, ya. Sempat konflik.
Di Filipi tadi, kalau baca ayat sebelumnya, Paulus juga bersaksi bahwa dia bagaimana tahu, mengalami bagaimana kelimpahan, bagaimana kekurangan. Kekurangan dalam arti berarti ya kira-kira tidak punya duit lah ya. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari, mengalami bagaimana tidak ada uang atau kebutuhan lain itu tidak ada ya. Sehingga dia katakan juga, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu itu lapar. Artinya Paulus juga mengalami bagaimana harus mengalami kelaparan. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada Paulus, apa yang dilakukan Paulus, kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh Paulus, itu sungguh melelahkan bagi tubuh dan jiwanya. Ya. Dan sebagai manusia ini bisa membuat frustrasi dan bisa mundur. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus di ayat, kembali ke ayat yang tadi kita baca, Filipi 4 ayat 13, dilanjutkan tadi segala perkara, kemudian dilanjutkan dapat kutanggung. Ya, semuanya yang Paulus lakukan walaupun capek, kemudian masalah-masalah yang harus dihadapi, dia katakan dapat kutanggung. Artinya dia maju terus, pantang mundur. Ya, walaupun saya tadi katakan kalau sudah banyak masalah itu bisa saja frustrasi, bisa saja mundur, tetapi Paulus tidak mundur. Dia maju terus, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan sampai akhir hayat. Ada satu ayat yang mengatakan, dia katakan, aku sudah menyelesaikan tugas, sudah mencapai garis akhir. Artinya Paulus tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai akhir. Semuanya dapat ditanggung oleh Paulus. Dan ayat tadi dikatakan, dilanjutkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, ini perlu penekanan. Paulus bisa kuat. Paulus bisa menjalani semuanya itu. Karena apa? Di dalam Dia. Dia siapa? Yaitu Yesus. Ya. Yesus Immanuel. Nah, renungan saya tadi saya belum sebut judulnya, saya sebut saja judulnya adalah Yesus Immanuel, sumber kekuatan, ya. Jadi Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Immanuel, bukan di dalam yang lain, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi semata-mata karena Yesus Immanuel yang menyertai dia. Yang kemudian akhirnya diakhiri ayat tadi dikatakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, tentu saja di dalam Yesus yang tinggal di dalam Dia, memang Tuhan seringkali diizinkan Paulus juga mengalami banyak kendala, banyak masalah. Tetapi juga Tuhan tidak membiarkan, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan. Sehingga Paulus bisa menjalani semuanya. Ya, kalau kita semua simak juga ada banyak kesaksian yang disampaikan melalui lagu-lagu pujian. Ya, banyak lagu pujian yang mengungkapkan bagaimana Yesus adalah sumber kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Nah, itu salah satunya. Kemudian satu lagi yang saya ingat, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Nah, ini lagu ini tentu saja tercipta merupakan kesaksian dari pengarangnya yang saya yakin juga mengalami banyak masalah mungkin dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Ada satu ayat sebagai penutup, beberapa ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini kembali salah satu pernyataan dari Paulus yang perlu kita ingat. Paulus menyadari betul bahwa dirinya sendiri diibaratkan itu seperti bejana tanah liat. Tahu bejana ya? Dari tanah liat. Walaupun kelihatan bagus, kelihatan kuat, kalau jatuh itu gampang sekali pecah. Itu menggambarkan Paulus juga menyadari dirinya penuh kekurangan, penuh kelemahan, dan kalau kuat, itu semua kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Ya. Dilanjutkan ayat itu. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, itulah pernyataan dari Paulus bahwa begitu banyak masalah, tetapi dia boleh tetap kuat. Itu semua karena Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, mungkin kita juga mengalami hal yang sama, walaupun tidak, kalau dibanding dengan Paulus mungkin jauh, ya. Tetapi prinsipnya mengalami hal-hal yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya tanggung jawab, ya, yang tidak lepas keseharian kita. Mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga punya kesibukan sehari-hari, harus mengurus rumah, harus mengurus anak, harus mengurus suami. Sebagai kepala keluarga harus cari duit. Ya. Sebagai orang tua harus mendidik anak. Sebagai pelajar tentu saja harus belajar dengan baik. Sebagai karyawan, sebagai pelayan di gereja, sebagai pengurus di gereja, ya, dan lain-lain, banyak kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, seringkali membuat kita merasa capek juga, merasa jemu dengan rutinitas keseharian kita ini. Ya, ditambah lagi, ya sama seperti Paulus, mengalami berbagai banyak masalah. Ya, ada masalah karena suami, tidak sedikit suami yang selingkuh, suami yang suka mabuk-mabukan. Ini jadi masalah berat bagi istri tentu saja. Ya, ada anak yang, ya saya kenal satu keluarga, bagaimana keluarga ini harus menderita karena anaknya kena narkoba. Kemudian bagaimana anak-anak juga merasa begitu tertekan karena banyak masalah. Sudah masalah di sekolah, masalah di rumah, orang tua yang tidak akur, orang tua yang selalu bertengkar, dan tidak jarang banyak anak yang kecewa juga karena orang tua yang harus bercerai. Ya, banyak lagi masalah. Yang terutama adalah banyak yang dialami adalah bagaimana sakit penyakit. Ya. Dari mulai pandemi yang lalu, sakit penyakit karena COVID dan lain-lain. Saya kenal juga beberapa orang, bukan saja kena COVID, teman saya yang lain juga mengalami bagaimana harus mengalami penyakit kanker paru, dan sebagainya. Ada beberapa orang. Tapi bersyukur teman saya ini, teman sepelayanan, itu sampai akhir hayatnya tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan di tengah penderitaannya. Walaupun mungkin ketika mengalami itu, ya mungkin ada
kekecewaan, ada rasa kenapa harus mengalami semuanya ini. Ya. Tapi diharapkan dengan beban-beban pekerjaan yang begitu berat, dengan masalah-masalah yang bermacam-macam ini, sama seperti yang dialami Paulus, diharapkan kita juga bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Immanuel, Yesus yang senantiasa menyertai kita, yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita boleh bertahan sampai akhir, boleh tetap setia kepada Tuhan, boleh tetap beribadah kepada Tuhan, selama memberi kesempatan boleh tetap melayani Tuhan sampai akhir, walaupun sekali lagi tidak luput dari berbagai masalah, mulai dari rumah tangga, pekerjaan, sekolah, termasuk juga di gereja dalam pelayanan. Selalu ada masalah. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan selalu siap membantu kita, menolong kita, salah satunya memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh tetap di jalurnya Tuhan, tetap melayani, tetap beribadah sampai akhir hidup kita, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ya, pastikan kita sudah ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin keselamatan kita, dan bukan sekedar menjamin, Dia menyertai, menjamin, tetap menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Bagi yang belum ambil keputusan untuk terima Yesus, jangan tunggu-tunggu. Kita orang-orang yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Kita butuh Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini ada kesempatan kami boleh kembali diingatkan melalui pengalaman Paulus, bagaimana Paulus juga yang mengalami begitu banyak tugas yang harus dikerjakan, mengalami banyak masalah, tetapi Paulus boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sama seperti Paulus yang Tuhan sudah beri kekuatan kepada Paulus. Pada saat ini juga Tuhan, kalau Tuhan melihat ada banyak saudara-saudara kami yang sekarang sedang harus menghadapi begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, juga tidak luput dari masalah yang mungkin bertubi-tubi, yang terasa begitu berat, yang membuat berbeban berat, letih, lesu, mungkin putus asa. Tuhan melihat saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam masalah pada saat ini, yang sakit, yang sedang masalah ekonomi, yang sedang dalam masalah keluarga, masalah apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan melihat mereka, dan pada saat ini seperti Tuhan beri kekuatan kepada Paulus, beri kekuatan kepada kami semua untuk boleh bertahan, dan pada saatnya Tuhan melepaskan kami dari segala kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, memberkati saudara-saudara kami yang sudah melayani dan untuk acara ini, diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah mengikuti acara ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk Bapak Gembala dengan Ibu, anak cucu mantu, terus diberkati oleh Tuhan. Para majelis, para pengurus komisi, semua diberkati oleh Tuhan. Koordinator-koordinator wilayah juga diberkati oleh Tuhan. GGP Shalom ini dengan segala kegiatannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya GGP Shalom ini juga boleh menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus yang sudah mengingatkan kembali kepada firman Tuhan, dan tolong Roh Kudus juga yang
memberi kekuatan untuk kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.